Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Tifal Fajri dan teman saya. Mirza Pandu Pamungkas. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah analisis data algoritma yang diampu oleh Bapak Zainal. Eee, jadi tugas yang perbandingan yang kami buat yaitu perbandingan algoritma JReDI dan dynamic programming untuk penyelesaian traveling salesman problem atau disebut juga TSP pada optimasi rute perjalanan di Kota Malang. Lanjut di sini. Jadi, optimasi rute perjalanan merupakan permasalahan penting dalam berbagai sektor seperti logistik, transportasi pariwisata, traveling salesman problem (TSP) adalah salah satu masalah klasik dalam ilmu komputer yang termasuk kategori NP-hard di mana menemukan solusi optimal memerlukan waktu komputasi yang meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah lokasi. Di era digital ini kebutuhan akan sistem navigasi yang sangat efisien, cukup banyak permintaannya seperti contohnya aplikasi Google Maps, Gojek, dan Grab. Mungkin, kenapa kami memilih Kota Malang sebagai, eee, objeknya, karena Kota Malang menjadi kota pendidikan dan pariwisata yang memiliki lokasi strategis yang sering dikunjungi oleh mahasiswa, wisatawan, dan pelaku bisnis. Optimasi rute perjalanan di Malang dapat memberikan manfaat signifikan dalam efisiensi waktu dan biaya transportasi. Yang pertama, rumusan masalah penelitian ini menformulasikan masalah sebagai berikut, ada input, output, batasan. Jadi yang input ini himpunan N lokasi L. Jadi himpunannya dia mengambil 3 lokasi, kemudian yang koordinat GPS, latitude dan longitude, kemudian matriks, kemudian output rute optimal R, dan ini yang meminimalkan total jarak perjalanan D total. Kemudian batasan setiap lokasi harus dikunjungi tepat 1 kali. Rute harus kembali ke titik awal, jarak dihitung menggunakan formula Euclidean berbasis koordinat GPS. Kemudian tujuan penelitian mengimplementasi perbandingan JReDI, menganalisis kompleksitas, mungkin untuk TSP algoritma JReDI kami sudah sedikit menyinggung tadi, bisa kita skip ke metodologi. Jadi metodologi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mirza Panturas. Silakan. Baik, untuk desain algoritmanya kita menggunakan algoritma greedy. Untuk pseudocode-nya seperti itu. Untuk kompleksitasnya dari waktu ordo n pangkat 2 karena ada n iterasi dengan pencarian nearest neighbor ordo n. Terus untuk ruang ordo n untuk menyimpan visited array dan route. Untuk algoritma dynamic programmingnya berikut merupakan pseudocode ya. Untuk kompleksitasnya waktunya yaitu O ordo n pangkat 2 dikali 2 pangkat n. Ada 2 pangkat n sebagai subset kota. Untuk setiap subset ada ordo n pangkat 2 operasi. Untuk ruang ordo n kali 2 pangkat n untuk menyimpan DP table. Untuk datasetnya kita menggunakan 10 dataset. Berikut datasetnya untuk menyimpan latitude dan longitude juga. Untuk perhitungan jarak sebagai berikut. Jarak antar lokasi dihitung menggunakan formula tersebut. Untuk implementasi dilakukan menggunakan Python 3 dengan library standar. Pengukuran waktu eksekusi menggunakan time untuk akurasi yang tinggi. Untuk skenario pengujiannya kita menggunakan 3 skenario, yaitu skenario pertama 5 lokasi, yang kedua menggunakan 7 lokasi, dan yang ketiga menggunakan 10 lokasi. Untuk hasilnya kita mendapatkan greedy mendapatkan akurat
mendapatkan 12,4567 dan untuk dynamic programming mendapatkan 11,8923 dan untuk skenario kedua mendapatkan 18,7, untuk dynamic programming mendapatkan 17,6, selisihnya 1,1 dan selisih presentasinya 6,39. Untuk skenario 3 juga sama, dynamic programming lebih unggul dibandingkan greedy. Untuk perbandingan waktunya, greedy lebih unggul sangat jauh dibandingkan dynamic programming. Untuk greedy mendapatkan 0,0234, untuk dynamic programming mendapatkan 1,2456, rasio DP greedy-nya 3,2 kali lipat. Begitupun skenario kedua dan ketiga. Untuk analisis kualitas solusinya, dari dua tabel tersebut terlihat bahwa dynamic programming konsisten menghasilkan rute dengan jarak lebih pendek dibandingkan greedy. Selisih persentasenya tuh sekitar 4,75% sampai 7,22%. Ini menunjukkan bahwa greedy lebih baik untuk memberikan solusi suboptimal namun masih dalam rentang yang reasonable. Untuk analisis waktu eksekusinya eh, ditunjukkan di tabel ketiga. Percobaan waktu eksekusi yang sangat signifikan greedy mempertahankan waktu eksekusi di bawah 0,1 mili detik untuk semua ukuran input dari 5 sampai 10. Sementara dynamic programming menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Selanjutnya analisis kompleksitas. Untuk greedy ini loop utamanya n-1 iterasi pencarian dan selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung eh, kesimpulan aja dibacakan oleh Dipo. Mungkin sebelum kesimpulan, kita baca trade-off kualitas versus kecepatan. Jadi hasil penelitian kami menunjukkan trade-off yang jelas antara kualitas solusi dan waktu komputasi. Dynamic programming menghasilkan solusi optimal namun dengan biaya komputasi yang tinggi. Sementara JReady memberikan solusi cepat dengan kualitas yang masih dapat diterima untuk banyak aplikasi praktis. Ya ini rekomendasi penggunaan. Ada dataset besar, ada dataset kecil, bla 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 bla. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya penelitian ini berhasil mengimplementasikan dan membandingkan dua algoritma untuk menyelesaikan traveling salesman problem pada kasus optimasi rute di Kota Malang. Kesimpulan yang dapat kami ambil yang pertama, JReady Nearest Snackboard memberikan solusi cepat dengan komplektabilitas ordo cocok untuk aplikasi real time, namun menghasilkan solusi suboptimal dengan selisih 5-10%. Kemudian dynamic programming menghasilkan solusi optimal dengan kompleksitas ordo n pangkat 2 kali 2 pangkat n, tetapi hanya praktis untuk dataset kecil karena pertumbuhan waktu eksekusi yang eksponensial. Yang ketiga, tidak ada algoritma yang superior dalam semua aspek. Pemilihan bergantung pada prioritas aplikasi, kecepatan JReady, atau optimalitas DP. Untuk aplikasi praktis dengan data set besar, pendekatan hybrid atau meteoristik genetik dapat menjadi solusi tengah yang menarik. Ini saran ya, saran bisa dibaca untuk mempersingkat waktu ya. Cukup sekian dari kelompok kami. By the way, for your information, ini daftar pustaka kami. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Muhammad Tifal Fajri dan teman saya. Mirza Pandu Pamungkas. Kami Eh, pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak Zainal. Semoga Bapak Zainal sehat selalu, amin, dimudahkan rezekinya. amin, Amin. amin. Kasih ilmunya selama semester 3.
Eee, Terima kasih dan Bapak. kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.